Jadi ini bukan dongeng loh, Bapak Ibu. Ini bukan sinetron nih. Walaupun ceritanya kayak sinetron, tapi bukan sinetron ini. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Makanya sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dipanggil dua orang ini. Kembali ke agama, sembah aku, sembah aku, sembah aku. Nggak mau. Kalau nggak mau, akan aku hukum. Mereka berdua di luar dugaan. Silahkan. Raja ini makin naik pitam. Aku hukum kalian bukan di penjara. Bukan digantung. Tapi aku hukum kalian dengan gergaji. Aku gergaji kepala kalian, kubelah dua kepala. Dibawa sampai ke tengah lautan, pemuda ini hanya diam saja, udah diam. Nggak ngelawan, nggak apa, nggak bisa mau ngelawan mau bagaimana. Sampai di tengah laut, mau dicemplungkan ke dalam laut itu, hanya berdoa angkat tangan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari makar mereka dengan kehendak. Terus didoakan itu. Tiba-tiba badai lagi datang, kapal tenggelam. Wush. Dan mereka ini prajurit elit loh. Salah satunya adalah bayi di Ashabul Ukhdud ini. Jadi begitu mau dimasukkan gitu, ibu ini ragu-ragu. Aduh biarlah saya dah. Saya balik aja lah, tetap nyembah raja. Yang penting saya dan yang penting anak saya selamat. Jadi mikirin anak sebenarnya, mikirin anaknya. Ibu ini mau balik. Tapi tiba-tiba anaknya ngomong, Bu, enggak. Berimanlah kepada Allah. Ashabul Ukhdud, ashab itu artinya orang-orang. Ukhdud, parit. Parit. Jadi ini orang-orang yang ada di parit. Siapa orang-orang yang ada di parit? Ini orang-orang yang kala itu menyiksa orang-orang beriman. Dan mereka masukkan ke dalam parit, yang parit itu sudah dinyalakan api yang menyala. Jadi dibakar hidup-hidup. Ya. Jumlahnya bukan 1-2 Bapak Ibu. Jumlahnya ribuan. Bayangkan kalau sekarang ada penguasa yang membuat parit, lalu di parit itu dihidupkan api yang menyala, orang-orang dilempar ke dalamnya. Kira-kira ini berita membuat gempar apa enggak? Gempar pasti. Ya. Zaman sekarang gempar, zaman dulu sama karena ini kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Dan ini jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW lahir hanya kurang lebih sekitar 50 tahun. Jadi ini kejadian kurang lebih di tahun 520. Nabi SAW lahir di 570. Jadi kurang lebih sekitar 50 tahun aja. 50 tahun ada berita kejadian kejam yang luar biasa. Fir'aun aja nggak begitu. Ya, Firaun tidak begitu. Walaupun Firaun juga kejam, bukan berarti berarti Firaun lebih baik, Ustaz, enggak juga, ya. Tapi Firaun tidak membuat parit yang membuat orang yang ada di negerinya dimasukkan dalam satu parit dalam kondisi hidup, enggak. Jadi ini Ashabul Ukhdud ini luar biasa. Ya. Dan jaraknya tadi saya sampaikan baru 50 tahun dari kelahiran Nabi. Jadi ketika Nabi lahir itu peristiwa ini masih sering diceritakan. Apalagi kejadian ini lokasinya, tempatnya adalah lokasi di mana di saat Nabi lahir ada pasukan gajah datang menyerang Ka'bah. Lokasi tempat Ashabul Ukhdud ini, itu lokasinya di kota gajah ini berasal. Ya. Jadi kan banyak ya, kaitan-kaitannya. Nah, kalau kita lihat ayatnya dulu dibacakan. Dalam surah Al-Buruj itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Kurang lebih sampai di sini. Ya, kaitan dengan kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Buruj. Dan surah Al-Buruj ini masih surah Makkiyah yang turun di saat Nabi SAW masih berada di Mekkah.
Ya, dan ini merupakan salah satu mukjizat juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak hadir saat ada kejadian pembakaran parit ini atau pembakaran orang di parit, nggak ada. Jaraknya jauh, bahkan jaraknya 50 tahun dari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi bisa menceritakan. Ini cerita di Al-Quran. Nanti selepas ayat ini turun, Nabi menceritakan secara detil tentang kisah ini. Insya Allah nanti kita akan ceritakan hadisnya yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Dari sahabat Suhaib Ar-Rumi. Radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di awal ayat pertama ini. Allah bersumpah. Demi langit yang memiliki tiang. Jadi kita nggak tahu Bu ya, Bapak ya. Langit ini bisa berdiri, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan Al-Buruj. Ya, ada burujnya. Wal yaumil mau'ud. Dan demi hari pembalasan. Wa syahidi wa mashhud. Dan demi yang menyaksikan dan disaksikan. Banyak tafsiran ulama, tetapi kalau kita kaitkan dengan kisah Ashabul Ukhdud, yang menyaksikan itu adalah mereka yang menghidupkan api. Di parit itu. Dan yang disaksikan itu berarti yang dilempar ke dalam api dalam kondisi hidup-hidup itu tadi. Qutila ashabul ukhdud. Celaka mereka-mereka yang menghidupkan api di parit. Ya. Kenapa? An-nari dzatil waqud, mereka menghidupkan api yang begitu menyala, idhum 'alaiha qu'ud, saat itu mereka duduk di sekitarnya menikmati kekejaman mereka, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan apa yang mereka kerjakan terhadap orang-orang beriman. Berarti Allah Subhanahu wa taala sematkan itu, yang menghidupkan api bukan orang beriman. Yang menyalakan api bukan orang beriman. Dan yang dimasukkan ke dalam api dalam kondisi menyala itu orang beriman. Jadi udah dapat jaminan. Artinya ribuan orang yang dimasukkan ke dalam parit yang menyala api itu, mereka itu sudah dapat jaminan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menyampaikan wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Ya, mereka melakukan apa terhadap orang beriman itu mereka menyaksikan. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu dendam, marah dan melakukan hal itu terhadap orang yang beriman kecuali mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Terpuji. Ini kisahnya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Detilnya bagaimana? Detilnya seperti yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kisahkan dalam riwayat Muslim. Dari sahabat Suhaib Ar-Rumi. Al-Kisah disebutkan. Nggak usah pakai bahasa Arabnya, terlalu panjang nanti. Ya. Kita langsung bahasa Indonesianya dengan rangkuman. Karena memang hadis ini panjang. Al-Kisah menyebutkan di tahun 520 itu, ya, 520 Masehi, 50 tahun sebelum Nabi SAW lahir, ada seorang raja di daerah Najran. Najran itu daerah perbatasan sekarang ini antara Saudi dengan Yaman. Yaman Utara. Di daerah itu ada seorang raja bernama Dzunnuwas. Nama rajanya Dzunnuwas. Dzu itu artinya yang memiliki. Nuwas, nah, nuwas itu rambut yang dikepang-kepang, rambut keriting, ya, yang bukan yang dikepang, tapi ada yang kadang dikepang, ada yang dijulurkan di sebelah telinga. Ya, di sini ditaruh di sini. Seperti orang mana? Yahudi. Makanya disebut Dzunnuwas, raja yang memiliki rambut di sebelah telinga yang dipanjangkan. Kalau sekarang ini, kalau kita lihat orang-orang Israel yang ortodok, itu dia pakai di sininya rambut yang dipanjangin. Kadang dikepang kalau panjang banget, kadang kalau enggak ya diluruskan aja gitu. Nah ini Dzunnuwas. Nah emang Dzunnuwas Yahudi? Iya, Dzunnuwas ini Yahudi. Dia Yahudi yang hidup di daerah Najran dan dia menjadi raja. Dan kala itu, ketika dia menjadi raja, dia mendeklarasikan dirinya kalau dia itu Tuhan.
Ini Yahudi juga yang sudah keluar batas itu. Ya. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Rakyatnya disuruh untuk menyembah dia. Ini Dzunnuwas. Ya. Nah, di daerah itu ada sekelompok orang-orang Nasrani. Ya. Nasrani pengikut Nabi Isa. Karena kala itu Nabi Muhammad SAW belum diutus. Berarti Nabi terdekatnya siapa? Nabi Isa. Dan mereka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukminun, beriman. Mereka mengesahkan Allah. Mereka menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Penduduk asli daerah itu adalah Nasrani. Tetapi karena ada sekelompok besar orang Yahudi datang ke situ dan akhirnya bisa menguasai situ, akhirnya mereka itu kalah. Dikuasailah oleh orang Yahudi, lalu dipimpin raja namanya Dzunnuwas. Raja ini naik dengan segala kezalimannya, mendeklar bahwa dia adalah raja. Ketika raja ini, bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan. Ketika raja ini sudah tua, mau mati, jadi Tuhan mati gimana? Dia merasa bahwa dia akan mati, dia punya seorang penyihir handal. Punya seorang penyihir handal. Orang Yahudi itu dekat dengan sihir. Jadi kalau kita lihat rahib Yahudi, Bapak Ibu, itu tidak bisa menjadi rahib kelas atas kalau belum bisa ilmu sihir. Kalau di ajaran kita, sihir itu kan syirik ya. Kalau di ajaran mereka, sihir itu wajib. Ada Yahudi di sini? Nggak ada kan? Aman. Nanti. Tapi Yahudi begitu. Ya. Jadi kalau yang sudah tingkat tinggi rahibnya, itu ilmu sihirnya tinggi. Mereka meyakini dengan keyakinan sesat mereka bahwa sihir ini salah satu sunnahnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman dulu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah sihir. Jadi mereka turun-temurun pelajari sihir itu. Ya, kalau kita udah jelas langsung mengatakan itu semua tipu daya syaitan. Mana mungkin Nabi Sulaiman belajar sihir? Dan itu sudah dimaktub oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Memang ujian yang Allah berikan kepada Bani Israel selepas Nabi Sulaiman meninggal adalah diturunkan dua malaikat, Harut dan Marut. Harut dan Marut ini ternyata menjadi ujian buat Bani Israel berkaitan dengan masalah sihir. Disimpan dulu kisahnya, kita akan kisahkan di kisah berikutnya. Nah, Dzunnuwas ini punya tukang sihir. Tukang sihirnya sama-sama sudah tua. Duduklah mereka ini, sore-sore sambil minum kopi. Dia bilang sama tukang sihir raja ini, penyihir, kamu udah tua. Kalau kamu mati, siapa yang ganti kamu? Ilmumu belum kamu turunkan. Kalau saya sebagai raja, saya sudah siap untuk menurunkan. Anak saya jadi pengganti. Kamu? Kata penyihir, iya juga ya. Orang-orang yang ada di sini ini, yang jadi murid saya, belum ada yang bisa untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Belum ada yang mampu. Maka saya harus cari. Supaya kelihatan ada yang bisa menggantikan ketika saya mati. Lalu dicarilah. Tapi raja ini berpesan. Anak yang akan menggantikan saya jadi raja masih muda. Tolong kamu cari juga penggantimu anak muda juga. Karena kalau yang kamu minta, yang kamu ajari supaya ganti kamu orang tua lagi, nanti takut nggak cocok dengan anak saya. Begitu saya mati, anak saya jadi raja, kamu mati, penyihirnya tua lagi. Nggak enak. Kayak kita lah, seumur. Kata penyihir, oke. Dicarilah oleh penyihir ini. Di pelosok negeri, dapat seorang anak muda. Cerdas memang. Lalu anak muda ini diminta, kamu belajar dari saya. Belajar ilmu sihir, yang nanti kalau kamu sudah mampu untuk bisa mewarisi ilmu sihir ini, kamu akan menjadi orang dekat raja. Anak muda ini mengatakan, iya, oke. Saya sanggup. Belajar. Setelah sekian waktu belajar, antara rumah anak muda ini sampai ke istana
harus berjalan beberapa mil. Ya. Pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi. Di satu kesempatan, anak muda ini ketika pulang, dari belajar sihirnya, ketika pulang, dia mendengar ada lantunan-lantunan suara dari dalam goa. Ya. Kan dia biasa, sihir kan belajar mantra. Mantra dipelajari, mami, mami, mami. Tapi nggak jelas itu kan, tapi dipelajari. Itu syarat dari syaitannya begitu. Nah dia lewat, begitu dia, ini kok kayaknya ada suara juga. Oh, gitu. Tapi suara ini nggak kayak mantra. Tapi suara ini menarik hati. Maka masuklah pemuda ini ke dalam gua. Dan ternyata di dalam gua itu ada seseorang. Betul, melafadzkan sesuatu. Begitu ditanya, siapa Anda? Oh, ternyata yang ada di dalam gua ini adalah seorang rahib. Rahib. Rahib itu apa bahasanya ya? Ulama lah bahasa kita gitu. Tapi ini buat orang Nasrani. Ya, yang dibaca ternyata firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Maka pemuda ini tadi, oh, ini juga ada orang tua melafadzkan sesuatu. Guru saya tukang sihir juga tua. Dia mengajarkan saya mantra. Alhamdulillah ini rahib punya sebuah kebijaksanaan. Tidak langsung serta-merta mengatakan, kamu ternyata anak tukang sihir ya. Dah sesat kamu. Wah, enggak begitu. Inilah dia fikihnya gitu ya. Rahib ini tadi, ya udah, oh kamu muridnya tukang sihir. Iya, oh dengan bangganya kan dia, oh namanya anak muda. Dipanggil ke istana, diajari dan akan menjadi orang dekat raja, kan bangga. Tapi ini rahib tidak langsung serta-merta memarahi, tidak langsung serta-merta mendiskreditkan, tidak langsung serta-merta menyesatkan. Ya. Oh, apa yang kamu pelajari? Ditanya. Nah, intinya anak muda ini tadi terkesan dengan apa yang ada pada sang rahib. Kok lembut sekali orang ini. Baik sekali orang ini. Bahkan mengajarkan apa yang dia ucapkan satu persatu, kata per kata. Mau untuk tukar ilmu, sharing ilmu dengan tidak menyalahkan, tidak. Dan itu berlaru terus. Nah, saking senangnya dia, sebelum berangkat menuju ke tempat tukang sihir, dari rumahnya, dia mampir dulu ke tempat rahib. Karena rahib ini tempatnya guanya di tengah-tengah. Otomatis datang ke tempat tukang sihir, terlambat. Tanya, kenapa kamu terlambat? Macet pak, nggak bisa bilang macet. Ya, kalau dari Ciledug mungkin kalau ke tengah kota ya boleh bilang macet, ini nggak ada macet. Macet nggak bisa. Ya, apalagi terlambat bis nggak bisa. Jadi nggak bisa jawab dia. Tapi tukang sihirnya, udah pokoknya kamu belajar, besok jangan terlambat lagi. Kalau pulang ke tempat rumahnya, ke keluarganya, juga ditanya karena terlambat. Kenapa kamu terlambat? Bingung lagi juga, nggak bisa jawab. Mau bilang terlambat kereta, nggak bisa juga. Akhirnya, dia ngomong sama rahibnya, gimana? Saya kalau datang ke tempat tukang sihir itu, saya dimarahi karena terlambat. Dan ketika pulang, karena harus mampir juga di situ, untuk mendengarkan apa yang dilantunkan oleh sang rahib ini tadi, pulang ke rumah, juga dimarahi. Maka rahib ini mengatakan, kalau begitu, besok lagi di saat kamu datang ke tukang sihir dan kamu terlambat, bilang aja, keluargaku membebankan aku satu perkara sehingga aku terlambat. Nah, kalau kamu nanti pulang ke keluargamu, juga sama. Tukang sihir membebaniku sesuatu sehingga aku terlambat. Mungkin di kisah ini kita bilang, lah kok bohong? Katanya rahib. Ya, katanya ulama kok bohong. Inilah dia diantaranya yang menjadi dasar bahwa bohong itu tidak serta-merta semuanya 100% salah, enggak. Ketika bohong itu ada sebuah maslahat untuk halayak, untuk umum, untuk agama, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Contoh, dulu zaman perjuangan, Belanda datang ke satu tempat, ketangkap 2 orang. Langsung Belanda tanya, mana teman-teman kamu? Bagaimana posisinya kalau begini?
Jujur atau bohong? Hah? Kalau bohong saya dosa. Jujur dah sama Belanda. Jujur sama Belanda. Oh ya, Mister, yang fulan di sana, yang fulan di sana. Akhirnya madorot yang ada kan gara-gara dia jujur. Nah, jujur yang seperti ini nggak boleh. Malah justru bohong boleh. Nggak tahu. Atau kalau gitu kasih tahu aja. Di mana mereka? Tuh, di gua sono. Padahal di gua itu ada buaya. Nah, jadi begitu dia masuk gua itu tangkap sama buaya, atau tangkap sama singa, udah selesai. Bohong, memang bohong. Tapi itu bohong yang dibolehkan. Ya. Bapak-bapak tuh, sama istri juga bohong dikit-dikit nggak apa-apalah. Kalau umpama minta teh manis ya nggak terlalu manis, udah cukup Pak, udah cukup, alhamdulillah. Ah gitu kan, padahal juga belum, tapi nggak apa-apa, bohong lah. Ya. Pak, duh, ibu udah kelihatan tua ya, enggak masih muda. Gitu. Padahal udah tua. Itu kan bohong kan? Mungkin bohong, tapi bohong yang tidak menimbulkan mazharat. Nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Ya. Kita lagi bertamu, lagi makan mungkin. Makanannya keasinan mungkin, atau makanannya kepahitan. Ditanya sama tuan rumah, gimana rasanya? Ya udah kita bilang enak gitu. Jangan asin banget. Ya, kita. Ya, ini kok rasanya kurang enak? Kan nggak enak juga kalau sama tuan rumahnya. Jadi ada bohong-bohongnya. Nah, bohong dalam kondisi ini juga sama. Ini bohong melawan kekufuran. Bohong melawan kesyirikan. Maka nggak ada masalah. Belajarlah, belajar. Sampai pemuda ini tadi bingung mana yang benar. Gitu. Dia belajar sihir, bisa. Jago. Datang ke tempat rahib ini, pasti akan bertentangan dengan sihir. Iya kan? Bingung luar biasa. Mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar. Pemuda ini bingung. Sampai di satu kesempatan, lagi jalan, pulang pergi. Di tengah jalan, ada keramaian. Rame-rame, orang ada apa ini rame-rame. Pemuda ini datang langsung masuk. Ada apa? Kita nggak bisa lewat jalan ini. Kenapa? Di tengah itu tuh lihat kamu di situ ada binatang buas. Macam-macam riwayatnya, ada yang mengatakan itu singa, ada yang mengatakan itu beruang, ada yang pokoknya intinya binatang buas yang membuat penduduk nggak bisa lewat. Lalu orang penduduk ini tahu kalau ini anak buah tukang sihir. Kamu kan punya sihir, bantu kami usir hewan itu. Lalu makin bingung ini anak muda, mau pakai ilmu sihir, apa mau pakai ilmu rahib? Gitu. Ya. Dua-dua ilmu punya, hitam putih punya, gitu kan? Orang-orang yang ada di situ bilangnya kamu anak buah tukang sihir, kamu pasti bisa ngusir itu. Inilah dia, ketika Allah menghendaki hidayah, maka tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Anak muda ini, dia ambil batu, kerikil. Ini kerikil bisa dia sihir untuk jadi batu besar dan membunuh singa itu. Bisa. Tapi tiba-tiba dia nggak mau. Justru di situ dia ingin buktikan. Saya ingin buktikan. Ini dua guru saya, mana yang lebih sakti. Saya tidak gunakan sihir dulu. Karena saya lebih yakin kalau sihir itu, ini pasti bisa. Saya tidak gunakan itu dulu. Saya akan gunakan yang menurut saya kurang yakin. Karena di situ nggak diajarkan kanuragan, nggak diajarkan apa, nggak diajarkan merubah batu jadi besar, tidak diajarkan merubah pasir itu menjadi badai, nggak diajarkan. Cuma diajarkan tentang keesaan Allah, ketauhidan Allah. Maka itu dulu yang mau saya coba. Jadi kerikil itu diangkat ke atas oleh anak muda ini tadi. Lalu anak muda ini munajat kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ternyata apa yang disampaikan oleh rahib itu benar, maka tunjukkan padaku. Kalau memang engkau maha kuasa, maha segalanya, tunjukkan padaku. Kalau kau memang penguasa langit dan bumi, tunjukkan padaku. Kalau memang benar, maka aku akan tinggalkan semua sihirku. Langsung batu itu tadi dari jarak yang nggak mustahil lah kalau itu nyampe. Ya. Dilempar dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Dilempar. Kena ke pelipisnya hewan ini tadi. Mati langsung. Ya.
Jadi kalau Bapak nanti dari rumah ketemu singa di jalan, mau ke masjid, boleh dicoba, Pak. Ya. Kan kita alhamdulillah nggak pernah belajar sihir, jadi insya Allah lebih kuat ketauhidannya. Jangan kalah sama yang belajar sihir tadi. Ini yang belajar sihir aja bisa. Ya, ini yang disebut dengan karomah. Ya. Dan ini bukan dongeng, ini Nabi yang menceritakan dan ini hadis sahih riwayat Muslim. Mati itu. Langsung semua orang yang ada di sekitar itu langsung mengatakan, wah hebat, tukang sihir baru, tukang sihir baru. Ini anak muda masih bingung. Ini karena sihir apa karena Allah gitu kan? Karena sihir apa karena Allah? Masih belum bisa tuh. Masih belum. Orang masih ketika mengeluh-elukan dia, oh ini tukang sihir, the next penyihir. Nah, gitu ya. Masih belum paham. Masih belum yakin gitu. Karena bisa jadi ini sihir saya. Bisa jadi apa? Jadi udah dia jalan. Dan makin tersebar kalau itu adalah berkat sihirnya. Ketemulah lagi dengan rahib, diceritakan. Dan rahib ini juga tidak langsung serta-merta, wah itu mah karena saya kamu ajarin. Enggak begitu. Ya, alhamdulillah inilah pentingnya dapat guru yang benar, Pak. Ya, kalau dapat guru yang salah ini mungkin pemuda ini udah jadi tukang sihir betulan aja gitu. Dari awal disalahin, dijelek-jelekin, dia apa. Makanya pentingnya dapat kita doa terus, ya Allah minta guru yang benar, minta guru yang bisa memberikan sarana hidayah, itu penting. Ketemu rahib ini tadi, rahib tidak langsung mengatakan itu ilmu dariku, itulah dia, enggak. Rahib ini hanya mengatakan, kalau kamu ragu, maka kamu coba lagi apa yang kamu bisa tadi dengan munajatmu itu untuk melakukan yang lain. Kan masih sekali, mungkin ragu, tapi mungkin kalau udah kedua, ketiga, kamu lakukan lagi apa yang kamu lakukan, kemungkinan kamu akan yakin. Oke. Nah, pemuda ini udah kadung terkenal kan? Dengan sihirnya tadi bisa membunuh hewan buas dengan sekali lempar. Orang akhirnya pada datang ke pemuda itu, Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang sama. Ketika ada orang yang bisa sesuatu, banyak orang datang. Dan biasanya datang ngapain? Minta sembuh, minta apa. Sama itu juga begitu. Datang orang. Buta. Wahai anak muda tukang sihir, sembuhkan aku. Datang nih. Mulai lagi, ya Allah. Aku tinggalkan sihirku. Aku mohon kepadamu, engkau yang maha penyembuh. Sembuhkan orang yang ada di hadapan. Kalau memang engkau betul-betul maha kuasa. Betul, melek. Wah, melek lagi. 1, 2, 3. Akhirnya yakin betul pemuda ini bahwa itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah. Dan ketika yakin itu, baru pemuda ini ketika datang 1, datang 2, datang 3, dia sampaikan, ini bukan sihir. Kenapa bukan sihir? Kau anak buahnya tukang sihir. Enggak, bukan sihir. Ini karena Allah. Mulai kan dakwahnya didengar. Yang kala itu sudah mulai orang menyebut Allah itu takut. Orang menyembah Allah itu takut. Kenapa? Pemimpinnya Dzunnuwas menganggap dirinya sebagai Tuhan dan harus disembah. Ketika hal ini terjadi, sang rahib bilang sama muridnya, Allah telah pilih engkau untuk menjadi orang yang menyampaikan risalah ini, ketauhidan. Maka kau harus bersiap diri untuk mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh para pendahulu kita ketika mendakwahkan ajaran tauhid ini. Apa itu? Disampaikan. Resiko-resiko. Untuk menguatkan hati sang anak muda ini tadi. Namanya masih muda, kan lain. Begitu nanti ketemu sama raja lagi, ditawari kekuasaan, ditawari kekayaan, mungkin anak muda ini akan bergeser gitu kan. Maka sekarang yang dididik oleh sang rahib udah bukan lagi ketauhidan, tetapi kesabaran di jalan dakwah ini tadi. Sampai satu ketika, berita bahwa anak ini bisa menyembuhkan orang yang sakit, itu sampai ke telinga, belum sampai ke telinga raja, tapi ke telinga sahabat raja. Raja ini punya sahabat, dekat sekali. Kaya raya, ya, orang kaya, tapi buta. Udah datang ke tabib ujung timur, ujung barat, nggak ada yang bisa nyembuhin. Orang kaya bisa kemana-mana kan. Didatangkan penyihir dari sana, nggak bisa nyembuhkan. Nggak ada yang bisa nyembuhkan. Maka dia berusaha apapun supaya bisa menyembuhkan. Dengar berita,
Kalau ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan penyakit orang-orang yang ada di daerah Najran. Datang ini orang, sahabat raja ini tadi, ke pemuda ini tadi. Anak muda, kamu tahu siapa saya? Orang kaya, lah datangnya udah. Kamu tahu kan siapa saya? Anak muda ini tahu kan? Ya tahu saya. Anda konglomerat nomor 1 di negara ini. Dan kamu tahu apa masalah yang saya hadapi? Iya tahu. Kamu buta. Nah, kalau kamu bisa sembuhkan buta saya ini, saya kasih setengah harta saya. Setengah harta langsung kaya. Pemuda ini bilang, enggak cukup setengah harta. Oh, enggak cukup setengah harta? Oke, 2/3. Enggak cukup. 2/3 enggak cukup. Berat, saya tahu kamu udah pergi timur, pergi barat, pergi utara, pergi sana, enggak ada yang bisa menyembuhkan kamu. Enggak cukup kalau cuma. Terus, mau semuanya? Enggak juga, enggak cukup juga semuanya. Lalu apa yang kamu minta sebagai bayaran? Aku hanya minta, kalau kau sembuh dari butamu, kau tahu dan sadar bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu. Dan aku hanya minta, kau beriman pada zat yang menyembuhkan. Oh, bingung, siapa Allah? Masih buta tuh, siapa Allah? Tanya, siapa Allah? Dikasih tahu pemuda ini. Oh, baik. Kalau cuman bayarannya diminta untuk menyembah kepada Allah, insya Allah. Harta saya masih aman. Berdoalah anak muda ini tadi seperti biasa. Munajat kepada Allah. Minta supaya kalau memang baik ini orang sembuh dari penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Ternyata dikabul doanya. Sembuh. Langsung bisa melek. Begitu melek, langsung beriman kepada Allah. Jadi cara dakwah itu macam-macam ya. Cara dakwah itu nggak langsung tuh, ada orang yang berbuih-buih nggak didengar sama saya. Cuman kalau dia itu dakwahnya memenuhi kebutuhan orang yang didakwahi, sesuatu yang sangat diinginkan, mungkin tuh bisa langsung mengenal. Makanya ada orang yang nggak pakai ngomong dakwahnya, cuman apa? Setiap orang yang anaknya mungkin susah bayar uang SPP dibayarin. Nah, nggak pakai kamu gini ya, kamu bayarin. Setiap orang yang lagi ada kebutuhan apa, dicek siapa yang butuh. Bulan butuh apa kira-kira? Butuh rumah Pak, bikinin rumah. Bulan butuh apa? Butuh mobil Pak, kasih mobil. Bulan butuh apa? Wah itu ya cesplok. Bulan apa? Sakit nggak sembuh-sembuh Pak, berobat habis duitnya, biayain. Bulan butuh apa? Bulan butuh apa? Dan ini terjadi gitu kan, didakwahin. Langsung beriman. Nah, kan udah bisa ngelihat main ke istana. Kaget raja, udah bisa ngelihat. Berobat di mana? Mungkin raja juga mungkin ada encok mau berobat juga. Berobat di mana? Dia anak muda itu yang sering bolak-balik ke istana. Oh, penyihir muda. Bukan penyihir. Bukan penyihir. Itu adalah da'i ilallah. Siapa itu Allah? Allah, satu-satunya zat yang patut untuk disembah. Tidak ada lain selain Allah yang patut untuk disembah. Kaget raja ini kan. Bukankah kamu selama ini menyembah aku? Bukankah kamu sekarang tidak? Langsung dipanggil pengawalnya. Tangkap orang ini. Sahabatnya ditangkap. Tangkap. Panggil pemuda itu. Masih ada waktu nggak Pak? Tes. Oh, hidup lagi. Karena hari Jumat ini bukan hari Sabtu, ya kan? Masih ada yang aktivitas kecuali yang sudah istirahat. 70% udah liburan ya. Dipanggil pemuda ini tadi. Panggil pemuda itu. Datang. Raja masih senyum. Wahai penyihir muda, aku dengar berita bahwa engkau sudah jago. Udah ahli, pandai, menyembuhkan sana sini. Ada orang butuh ini, kamu bisa selesaikan semuanya. Pemuda ini langsung bilang, tidak wahai raja. Yang menyembuhkan rakyatmu bukan sihir.
Yang menyelesaikan masalah rakyatmu bukan sihir. Dia adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah lagi. Tapi nggak langsung ditangkap ini anak. Karena ini kan aset dia. Udah dibiayai, udah dikasih beasiswa, udah disekolahkan, udah apa. Oh, kok tiba-tiba jadi pembangkang begitu aja? Nggak bisa. Ilmunya udah ditularkan semuanya. Tukang sihirnya udah batuk-batuk. Ya, udah tinggal nunggu hari mati tukang sihirnya. Kalau ini nanti langsung ditangkap, nggak ada ilmu sihirnya. Akhirnya, sebentar, wahai anak muda. Mungkin ada yang salah, mungkin nggak ada yang salah, wahai raja. Oh, baik. Disuruh pulang, dipanggil pengawalnya. Kamu lihat dia. Kira-kira kenapa dia bisa begitu? Cari informasi. Betul, dapat informasi. Oh, ternyata anak muda ini lepas dari pengawasan kita. Kenapa? Dia belajar dengan rahib. Oh, dicek datanya. Rahib ini, bukannya dia sudah kita usir dari negara ini? Iya, tapi dia tidak keluar. Dia sembunyi di goa. Oh. Ini ya, takdir Allah gitu ya. Jadi ini bukan dongeng loh, Bapak Ibu ya. Ini bukan sinetron nih. Walaupun ceritanya kayak sinetron, tapi bukan sinetron ini. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Makanya sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran. Penggalannya, intinya panjang disampaikan oleh Nabi SAW. Oh, itulah dia wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang buruk akan bermakar. Ya, mereka punya makar untuk menghancurkan agama ini, tapi Allah punya makar. Ya. Dengan makarnya nanti akan menghancurkan makar orang-orang yang ingin berbuat buruk terhadap agama ini. Akhirnya dicari gua itu, ambil, dipanggil juga itu rahib. Udah dua nih ya, petinggi besarnya. Satu sahabatnya yang konglomerat nomor 1 itu tadi, yang sembuh. Dan satu siapa? Rahibnya. Ya, rahibnya. Berarti dari ini berapa menit lagi, Pak? 10 ya? Supaya saya bisa selesaikan ini. Nanggung kalau nggak selesai. Di penjara ini 2. Pertama, supaya ini nanti anak muda tidak serta-merta langsung berontak gitu ya. Dipanggil 2 orang ini. Kembali ke agama yang sebelum ini kamu murtad darinya. Sembah aku. Nggak mau. Kalau nggak mau, akan aku hukum. Mereka berdua di luar dugaan, silahkan. Raja ini makin naik pitam. Aku hukum kalian bukan di penjara, bukan digantung, tapi aku hukum kalian dengan gergaji. Aku gergaji kepala kalian, ku belah 2 kepala. Ini yang disampaikan dalam hadis Nabi juga ketika terjadi perang Khandaq ya, yang begitu sulit itu. Lalu para sahabat bertanya, kapan pertolongan Allah ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, bagaimana kalian mengatakan kapan pertolongan Allah sebelum kita diuji dengan sabar? Orang-orang sebelum kalian itu sampai digergaji kepalanya. Dan mereka sabar dalam mendakwahkan agama ini. Lalu kita belum apa-apa, belum digergaji, belum apa. Kita sudah bertanya kapan pertolongan Allah. Itu di zaman Nabi, apalagi di zaman kita. Harusnya berkaca jauh lebih dalam lagi. Digergaji, betul digergaji. Yang pertama digergaji rahib dulu. Sampai kebelah, tumpah otaknya. Yang kedua, temannya ini bukannya, ini dihadap-hadapkan gitu. Supaya nanti ciut nyalinya. Tapi ternyata bukan ciut nyalinya. Udah nih ditahan dulu, mungkin dia apa. Malah sahabatnya bilang, kapan kamu gergaji kepala saya? Luar biasa ya. Kapan kamu gergaji? Gergaji. Silahkan. Saya tidak akan pernah mau. Gergaji juga. Menyebar ini berita bahwa 1 guru anak muda tadi dan 2 orang yang disembuhkan oleh anak muda tadi digergaji oleh sang raja. Heboh ini rakyat. Bagaimana mungkin? Karena ternyata Dzunnuwas ini, Bapak Ibu, raja yang dia itu citranya di hadapan rakyatnya itu sebelum ini semuanya hanya baiknya aja. Pemurah, memang pemurah, sering ngasih. Ya, apalagi yang ingin nyembah dia, datang ke satu tempat yang digunakan untuk nyembah, dibikin patung, lalu patung Dzunnuwas ini disembah, itu langsung dikasih duit, ya, dikasih apa. Jadi kenalnya itu baik, tiba-tiba bingung mereka, kenapa kok begini. Dan ajaran yang kaitan dengan
ketauhidan sudah disebarkan oleh anak muda ini. Anak muda ini udah bilang, ini bukan sihir ya, saya bisa menyembuhkan kalian, bukan sihir. Ya. Saya mencukupkan dengan apa yang kalian minta, itu bukan sihir, ini semua dari Allah. Allah yang menyembuhkan kalian, Allah yang menyukupkan kalian. Maka berimanlah kalian kepada Allah. Orang kala itu bingung, di antara dua, gimana ini? Saya beriman kepada Allah kah? Atau saya tetap mengikuti apa yang disebutkan oleh raja? Tiba-tiba terdengar berita raja nyembelih orang. Yang itu nggak ada salahnya. Makin ragu itu rakyatnya. Sampai akhirnya supaya ini tidak menyebar dan tidak bikin masalah di kerajaan itu, anak muda ini ditangkap oleh raja. Tapi tidak cara disembelih. Enggak. Karena kalau cara disembelih apa? Makin ramai lagi rakyatnya, takut nanti malah justru menimbulkan kekacauan. Dipanggil prajurit. Secara diam-diam. Nggak ketahuan. Ini kalau ketahuan bisa pada berontak semua. Dipanggil prajurit khusus. Dikasih tugas. Bawa anak muda ini. Naik ke atas gunung. Sampai di atas gunungnya. Sebelum kalian lempar ke bawah, tanya. Mau balik untuk menjadi tukang sihir atau tidak? Kalau mau balik untuk menjadi tukang sihir, bawa balik ke istana. Kalau tetap dalam kondisi yang seperti ini, dengan apa yang dia ucapkan, maka lemparkan dia ke jurang. Biar dia mati dari atas jurang. Benar, bawa pasukan khusus itu, naik ke atas. Begitu sampai di atas gunung, belum ditanya, angin tiba-tiba badai. Dan badai itu milih. Ya. Yang kena prajurit-prajurit ini tadi. Kelempar jatuh ke tebing. Pemuda ini tadi tidak. Bukan dongeng. Bukan dongeng. Ini betul. Ya. Akhirnya pemuda ini mau kemana lagi kan? Ini yang nangkep malah pada mati. Jalan balik ke istana. Kaget raja. Mana prajuritku? Mana prajuritku? Pemuda ini tadi mengatakan, prajuritmu sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada doa juga Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim itu tadi. Jadi ketika mau dilempar ini pemuda ini langsung angkat tangan. Dan doa ini disampaikan jelas, nas teksnya. Jadi boleh juga diamalkan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Jadi kalau kita lagi dalam kondisi sulit gitu ya, ada orang yang ingin berbuat buruk pada kita, doa itu aja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari makar mereka dengan kehendak. Nah, gitu ya, bahasanya. Ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya. Ya Allah, cukupkan aku terhadap makar mereka dengan kehendak-Mu. Ya, bahasa gampangnya, tolonglah aku dari segala keburukan mereka. Nah, gitu. Ya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doa ini diucapkan, datang. Maka ini tadi pemuda ini tadi bilang, Allah yang menyelesaikan dengan doa aku, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Hah? Raja ini kan panggil lagi prajurit lebih inti lagi. Bawa sekarang ke tengah laut. Naik kapal, bawa ke tengah laut. Sampai di tengah laut, tanya mau balik nggak jadi tukang sihir. Kalau nggak mau balik jadi tukang sihir, masukkan, tenggelamkan ke laut. Ini yang lebih edit lagi nih, nomor satunya lagi. Dibawa sampai ke tengah lautan, pemuda ini hanya diam saja, udah diam. Nggak ngelawan, nggak bisa mau ngelawan mau bagaimana. Sampai di tengah laut, mau dicemplungkan ke dalam laut itu, hanya berdoa angkat tangan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari makar mereka dengan kehendak. Terus didoakan itu. Tiba-tiba badai lagi datang, kapal tenggelam. Wush. Dan mereka ini prajurit elit loh. Biasanya prajurit elit disuruh bawa ke laut. Kan ini biasanya ahli laut ya. Enggak, mati semuanya. Ya, justru pemuda itu tadi yang bisa naik lagi ke kapal, dan kapal itu tiba-tiba bisa berbalik dan dia bisa naik lagi. Dan naik langsung balik lagi ke daratan. Ya. Kompasnya gimana Ustaz? Nggak usah tanya, ini udah kehendak Allah.
Ya udah balik aja langsung ke pelabuhan sendiri, udah nggak pakai kompal, nggak pakai lagi telepon Syah Bandar, udah nggak sampai. Udah langsung aja set jalan lagi. Sekali lagi, ini kisah bukan dongeng. Ini kisah nyata. Supaya menguatkan ketauhidan kita kepada Allah, Allah akan tolong hambanya. Begitu sampai, wah datang lagi ini setan apa manusia ini. Waduh, tukang sihirnya udah nggak bisa bangun. Ya. Jadi nggak bisa menolak sihirnya, karena ini udah tinggal nunggu mati, tukang sihir aslinya. Ya. Mau diminta bangun lawan anak muridmu ini nggak bisa lagi, udah. Singkat cerita anak muda ini bilang, raja sini, kamu kan mau bunuh saya ya? Iya betul, saya ingin bunuh kamu. Mau nggak saya kasih tahu caranya? Ah mau. Baik. Ikuti apa yang saya perintahkan, maka kamu bisa bunuh saya. Gimana ceritanya? Gimana caranya? Bawa aku ke atas sebuah bukit. Lalu undang semua rakyatmu ke atas bukit itu. Ini cara dakwah yang luar biasa, brilian. Karena kan tadi yang saya sampaikan, rakyatnya masih pada ragu kan, mana yang benar, tukang sihir kah atau rahib kah? Tapi kalau saya mau beriman nanti bagaimana? Apa segala. Untuk menghilangkan keraguan itu pemuda ini punya cara yang jitu. Bawa saya ke atas bukit, kumpulkan semua rakyatmu. Kamu panah saya, kamu ikat saya, lalu kamu panah saya. Tapi ketika memanah, sebelum memanah, kamu ucapkan, Bismillahi Rabbi hadzal ghulam. Kata raja itu, gimana? Ini, Bismillahi Rabbi hadzal ghulam. Oke. Saking emosinya kan, langsung. Betul, udah diikat, rakyatnya semua udah kumpul, langsung berantem. Pertama enggak mau ngucapin itu, panah aja, panahnya enggak kena. Pemuda ini tadi bilang, yang tadi udah diajarin, udah diomongin. Akhirnya sang raja oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena betul di pelipis ini. Lalu meninggal dunia. Langsung ternyata itu membuka hati para orang yang ada di sana. Sehingga tahu rakyat yang tadi itu ragu mana, ternyata ini yang benar. Dan yang sudah disampaikan tentang Allah, yang disampaikan tentang Rabbul Alamin, yang disampaikan ini semuanya benar. Maka semua serentak mengatakan, amanna bi Rabbi hadzal ghulam. Kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Kami beriman, semuanya beriman. Dan kami dustakan raja, kami tidak mau menyembah raja. Kami beriman kepada Rabbnya. Pemuda ini tadi, semuanya. Raja makin panik kan, waduh. Kalau mau digergaji satu-satu, banyak. Akhirnya apa? Perintahkan prajuritnya bikin parit yang besar. Hidupkan api di sana. Biarkan orang ini nggak boleh pulang langsung ke rumahnya. Giring mereka ke parit itu. Tanya satu-satu. Yang mau balik menyembahku, bebaskan. Yang tetap ikut kepada pemuda itu, masukkan ke dalam parit. Kita bakar hidup-hidup. Dan ternyata tidak tersisa satupun kecuali mereka beriman semuanya kepada Allah. Dimasukkan ribuan jumlahnya. Ada kisah juga yang dikisahkan dalam hadis yang lain. Ketika Nabi menceritakan tentang 3 anak yang bisa berbicara di masa bayi. Ada 3 bayi yang bisa ngomong, 3 bayi. Dah nggak ada bayi lain yang bisa ngomong. 3 ini aja. Salah satunya adalah bayi di Ashabul Ukhdud ini. Ada seorang ibu, bayinya masih merah, baru lahir. Kan ibu ini namanya sama anak luar biasa sayang. Jadi begitu mau dimasukkan gitu, ibu ini ragu-ragu. Aduh biarlah saya balik aja lah, tetap nyembah raja. Yang penting anak saya selamat. Jadi mikirin anak sebenarnya, mikirin anaknya. Ibu ini mau balik, tapi tiba-tiba anaknya ngomong, Bu, enggak. Berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Allah. Anaknya ngomong. Begitu anaknya ngomong, ibunya langsung ikut terjun ke bawah. Itu kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud.